Baiklah, jadi kita akan mulai memodelkan furnitur. Dan kita akan mulai dengan sofa berbentuk L. Hal pertama yang akan saya lakukan dengan cepat adalah menyembunyikan langit-langit. Dan geser klip untuk memilih bagian lain dari langit-langit. Bagian istirahat, dan saya akan menekan N pada keyboard saya. Untuk memindahkan ini ke koleksi baru. Klik koleksi baru, dan saya akan memberikan langit-langit nama. Dan tekan OK saat saya gulir ke bawah. Jadi ada koleksi baru yang disebut langit-langit. Dan saya hanya bisa menyembunyikannya sehingga lebih mudah untuk dikerjakan. Dan untuk lantai. Jika saya menekan tombol periode di keyboard saya. Dan mungkin saya bisa menyembunyikan lantai juga. Dan ini adalah dimensi yang akan saya ikuti. Oke, jadi saya akan pergi ke tampilan atas saya dan saya akan menambahkan pesawat. Dan saya hanya akan menyelaraskannya di sini. Dan kemudian masuk ke mode edit. Beralih ke mode pusaran. Dan saya dapat memilih kata penyakit. Dan pindahkan ke seluruh lebar sofa. Lalu pilih kata penyakit ini dari sisi depan. Dan pindahkan saja. Saya akan masuk ke mode edit sekali lagi. Pilih file wajah ekstra. Ini semua ketinggian sofa. Jadi yang ingin saya lakukan adalah menghapus bagian tengah. Saya hanya akan mengklik bagian yang ingin saya simpan. Lalu geser klik untuk memilih ini. Dan geser klik untuk memilih bagian belakang. Jadi ketiga sisi dipilih. Jadi saya akan masuk ke dalam kontrol seleksi. Jadi begini, saya hanya pergi dengan punggung dan sisi sofa. Dan sekarang saya akan kembali ke mode objek. Saya ingin menerapkan ketebalan pada cangkang ini di sini. Jadi cara mudah untuk melakukannya adalah datang ke sini untuk pengubah. Dan saya akan menambahkan pengubah yang disebut Solidify. Dan sekarang saya dapat meningkatkan ketebalan. Oke, jadi seperti yang Anda lihat itu tidak genap. Jadi kami memiliki opsi di sini untuk mengklik. Dan mari kita seret dan buat. Bawa lebih dekat ke. Saya pikir itu 12 cm. Maka mungkin saya akan membuatnya menambahkan satu lagi ke dalamnya 13 cm. Jadi saya akan mengklik panah ini dan menerapkan. Baiklah, jadi sekarang saya memiliki bagian belakang sofa bentuk L. Jadi sekarang saya akan membuat bantalan bawah. Pesawat Hermes di roda atas saya hanya akan memindahkannya. Dan saya hanya akan menyelaraskannya di sini dan mengedit mode. Sejajarkan ke depan sofa. Dan kemudian, saya hanya akan mengikuti tata letaknya. Baiklah, jadi tinggi kaki sofa adalah 10 cm. Jadi saya harus menaikkan kedua 10 cm ini. Jadi untuk yang satu ini. Hal yang sama untuk yang satu ini, saya akan masuk ke mode edit. Dan hanya menyelaraskan kamera. Pandangan perspektif. Dan kemudian masuk ke mode wireframe. Tekan G dan Z untuk memindahkannya ke laut. Dan kemudian, saya hanya bisa memasukkan nilai 10 cm. Seperti yang Anda lihat, 10 cm kembali ke tampilan yang solid.
Dan sekarang saya akan terus mengerjakan bantalan bawah ini. Baik. Dan sekarang saya akan memberikan ketebalan pada bantalan bawah. Pilih wajar dan I untuk diekstrusi. Dan mungkin 22 cm saya akan memberikan ketebalan. Oke, dan sekarang saya akan membuat bantal. Bantalan kursi. Dan seperti yang Anda lihat di tata letak, kami memiliki 3 bantal. Geser di ke duplikat. Dan saya akan menaikkan ini 22 cm saat kita. Ketahuilah bahwa itu adalah ketinggian bantalan bawah ini. Dan sekarang, saya bisa mengurangi ketebalannya. Ketebalan keseluruhan untuk bantal ini adalah 15 cm. Dan jepret saja ke lokasi awal. Dan kemudian, saya bisa memindahkannya kembali. Tekan G untuk bergerak. Jadi begini. Saya telah menguranginya menjadi ketebalan 15 cm. Dan sekarang dalam mode pusaran saya dapat memilih ini dan menyelaraskannya. Untuk tata letaknya di suatu tempat di sini. Dan dalam mode wireframe saya dapat menyelaraskannya dengan mudah. Baik. Dan sekarang tekan Alt-D. Yang akan membuat duplikat. Arti. Di sini, jadi saya akan menekan kali sehingga bergerak lurus. Saya hanya akan menyelaraskannya di sini. Saya hanya akan memastikan dalam tampilan atas saya. Jadi jepret saja, lalu tekan Alt-D sekali lagi. Dan kemudian bawa saja ke sini. Dan sekarang, jika saya bergerak dan menahan kendali, saya bisa mematahkannya. Jadi setiap perubahan yang saya lakukan akan tercermin seperti yang Anda lihat. Baiklah, jadi sekarang saya telah membuat bantal atas. Dan bantalan bawah hal yang sama yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Pergi ke tampilan atas saya. Geser di ke duplikat. Pindahkan saja ke sini. Klik untuk menerima, dan saya akan memutar ini. Oke, seperti yang Anda lihat titik pivot ada di sini. Itu berputar seperti untuk titik pivot ini. Objek benar. Klik setel asal-asal ke geometri. Dan sekarang Anda dapat melihat titik ini. Jadi sekarang, jika saya menekan E untuk memutar, itu berputar seperti untuk titik pivot baru. Jadi saya bisa memutar ini dalam 90 derajat. Jadi biarkan aku mengambil ini di sini. Baiklah. Biarkan aku memeriksa ulang tidak. Oke, saya akan kembali ke tampilan atas saya. Saya akan menekan Shift Z sehingga akan mengabaikan nilai Z. Itu tidak akan naik di nilai Z atau turun di nilai Z. Itu hanya akan bergerak dalam kali dan Y. Itu akan patah. Tapi itu akan tetap dalam nilai Z aslinya. Oke, jadi sekarang mari kita sesuaikan ukuran ini. Dan buka mode bingkai kawat. Dan saya akan memilih kata penyakit ini dan memindahkannya. Mungkin saya akan menyelaraskannya. Seperti ini mengikuti tata letak. Dan mari kita periksa dalam tampilan perspektif. Ini baik-baik saja. Dan sekarang saya ingin membuat bantalan atas.
Saya akan menggeser depress Shift D untuk menduplikasi. Dan tekan C agar naik. Bawa dulu, dan sekarang, jika saya menekan G dan pindahkan ke bawah, tahan kontrol itu akan patah. Baiklah, mari kita sejajarkan ketebalannya. Tekan ketuk untuk mengedit dan saya akan memilih wajah atas. Tekan G untuk memindahkan Z. Jadi di Z Access dan kemudian tahan kontrol itu akan patah. Oke, sekarang saya akan membuat kaki. Itu sangat sederhana. Dan kemudian biarkan saya dengan cepat menyesuaikan ukurannya. Biarkan saya membuatnya dengan ketebalan 10 cm secara keseluruhan. Pergi ke mode bingkai kawat. Saya hanya akan meletakkannya di sini. Dan kami telah memilih. Biarkan saya memberikan ketebalan tinggi untuk kaki ini. Tekan untuk mengekstrusi dan kemudian saya bisa mengangkatnya. Jadi, tidak ada celah, mari kita runtuhkan skalam menjadi satu. Jadi klik kanan atur asal. Asal geometri. Dan sekarang aku bisa. Ini terlihat baik-baik saja. Dan sekarang saya bisa di tampilan atas saya. Dan mode objek saya dapat menduplikasi ini. Oke, dan kemudian saya bisa menggeser klip. Keduanya dipilih Alt-D dan kemudian dibawa kembali. Lalu bawa saja kembali atau ke sini. Baiklah. Dan kemudian Alt-D sekali lagi. Dan kemudian bawa ke sini dan Alt-D lagi. Lalu bawa ke sini. Alt-D menyalin satu di sini sesuatu seperti ini dan Alt-D. Mari kita bawa ke sini yang ini. Saya pikir saya bisa memindahkannya sedikit. Benar, dan mungkin saya bisa menambahkan satu lagi ke tengah. Oke, jadi sekarang kaki ditambahkan ke stopper. Baiklah, sekarang saya akan menambahkan bantal sandaran belakang. Jadi saya pilih yang ini saja. Ya, saya bisa menduplikasi Shift di C ini untuk memindahkannya. Dan biarkan aku membawa titik poros ke tengah. Seperti yang Anda lihat, hanya mengambang di sini. Dan sekarang, jika saya melihat tampilan kanan atau kiri di saya melalui mode bingkai. Baik. Jadi biarkan aku memutar ini ke sudut sesuatu seperti ini. Dan saya dapat menyesuaikan ketinggiannya, dan saya dapat mengklik wajah ini dan memindahkannya di sepanjang sumbu lokal. Tekan G untuk bergerak dan G sekali lagi. Jadi sekarang bergerak dalam sumbu lokal yang sama. Di suatu tempat di sini, dan sekarang saya bisa menekan Alt-D. Jadi ini terkait. Dan saya akan memindahkannya dan memindahkannya. Jepret, maaf. Dan kemudian, saya akan menekan Alt sekali lagi. Keluarkan, dan sekarang pindahkan lebih dekat. Keluarkan dan kemudian pindahkan lebih dekat, dan saya bisa mematahkannya. Jadi sekarang sofa ini membutuhkan penyetelan halus tambahan. Dan kami akan menyelesaikan pemodelan sofa. Baiklah, mari kita lanjutkan bekerja. Sejauh ini saya akan memilih bagian belakang ini.
Dan mari kita tambahkan subdivisi untuk ini. Membawa asal ke pusat geometri. Dan masuk ke mode edit. Tekan Tab. Dan untuk menambahkan subdivisi. Pertama saya ingin menambahkan lebih banyak potongan loop, sehingga saya bisa menahan bentuknya lebih baik. Dan saya cukup mengklik dan membawa mouse ke sini. Ctrl R. Jadi klik dan sekarang saya bisa menyeret mouse. Jadi sekarang ini bagus untuk menahan bentuk dari kedua sisi. Ctrl R lalu klik saja. Dan saya bisa memindahkan mouse ke suatu tempat di sini. Dan kemudian saya akan melakukan hal yang sama untuk bagian bawah. Dan kemudian pindahkan mouse ke bawah, sehingga dapat menahan bagian bawah dengan lebih baik. Oke, mari kita terapkan pengubah subdivisi. Dan kemudian, kita dapat menyesuaikan sesuai bentuknya. Dan kemudian klik pada permukaan subdivisi. Oke, dan mari kita tingkatkan level 22. Oke, jadi yang bisa saya lakukan adalah mematikan layar ini. Dan saya hanya bisa menunjukkan kandang aslinya. Tetapi jika saya tetap menggunakan ini, jadi tergantung pada apa yang Anda inginkan, saya akan mematikan ini. Kamu bisa kembali ke mode objek. Tekan Tab dan Anda dapat melihat hasil akhirnya. Baiklah, jadi saya akan klik Alt untuk memilih seluruh loop tepi ini. Dan mari kita nyalakan untuk melihat hasil akhirnya. Sekarang kita bisa melihat hasil akhirnya dan kita bisa menyempurnakannya. Jadi kamu bisa melihat bentuknya dengan lebih baik. Jadi 2 putaran dipotong dan saya akan mengklik untuk menerima. Katakanlah 10 cm cukup baik untukku. Ya 2 cm dengan total 3 segmen. Oke, jadi kami akan mengulangi hal yang sama di sisi ini. Saya akan klik Alt untuk memilih seluruh loop tepi. Tekan Ctrl B dan saya hanya bisa mengklik. Jadi saya bisa mendapatkan pengaturan di sini. Itu adalah 10 cm dengan 3 segmen. Jadi klik saja dan tekan Tab. Jadi ini adalah hasil akhir yang kami miliki. Dan sekarang kita dapat menemukan penyetelan bentuknya di sini. Jadi tekan Tab. Dan kita perlu menambahkan satu kartu loop lagi, yang akan mempertahankan bentuknya. Dan sekarang, saya bisa mendekatkan mouse. Jadi di suatu tempat yang lebih dekat di suatu tempat di sini. Dan sekarang seperti yang Anda lihat, ini tidak lurus. Ayo pergi dan lihat di tampilan atas. Dalam mode bingkai kawat. Seperti yang Anda lihat ini, naik ke atas. Yang bisa kita lakukan hanyalah menggunakan fitur skala untuk menskalakan. Dan Y untuk sumbu Y, dan cukup masukkan nilai 0 masukan. Sekarang dengan cara ini, kita telah membuat loop ini dipotong lurus. Dan seperti yang Anda lihat, bentuknya jauh lebih baik. Baiklah, jadi hal yang sama di sini, saya bisa melakukan Ctrl R. Klik lalu dekatkan di sini. Dan sekarang kita tahu untuk meluruskan ini. Tekan S untuk menskalakan dan kemudian Y, dan tekan 0 dan atas. Jadi ini membuatnya lurus dan di tampilan kiri saya. Y-frame view saya hanya bisa menyelaraskannya dengan sisi lain. Saya hanya bisa menyelaraskannya, sehingga cocok. Jarak yang sama seperti di sisi ini. Baiklah, jadi sekarang sisi belakang selesai.
Sekarang mari kita lanjutkan. Dan saya akan mulai dengan bantal bawah ini. Dan kemudian, saya akan memilihnya. Ctrl R. Klik dan angkat ini, lalu Ctrl R klik. Turunkan ini. Oke, dan sekarang kita perlu menambahkan. Mari kita isolasi untuk saat ini. Kita membutuhkan mobil loop di kedua sisi. Dan saya bisa menekan S untuk skala. Dan saya bisa menekan kali. Jadi saya dapat dengan mudah menyesuaikannya seperti yang Anda lihat. Dan sekarang kita membutuhkan dua pemotongan loop lagi. Gunakan roda mouse untuk menambahkan dua potongan loop. Jadi ada di tengah. Dan sekarang, saya bisa menskalakannya keluar. Tekan saja Y. Dan seret saja sesuatu seperti ini, tekan-tekan. Sekarang jika saya datang dan menambahkan pengubah subdivisi. Seperti yang Anda lihat ini, terlihat jauh lebih baik. Mari kita tekan garis miring ke depan. Dan kita kembali ke tampilan normal. Jadi ini terlihat jauh lebih baik. Baiklah, jadi seperti yang kita tahu ini semua kontur. Jadi tekan Tab untuk masuk ke mode edit. Dan saya akan menekan Ctrl R. Pilih roda mouse. Klik untuk menerima. Klik kanan untuk menyimpannya di tengah. Dan skala di sumbu kali. Dan bawa ini ke suatu tempat di sini. Oke, dan kemudian kita akan melakukan hal yang sama. Gunakan klik roda mouse untuk menerima. Lalu klik kanan untuk menyimpannya di tengah. Dan kemudian skala di C. Lalu seret saja baik-baik saja. Jadi kita butuh satu lagi di sini depan dan belakang. Jadi dalam mode bingkai kawat. Oke, saya hanya bisa mengisolasinya. Dan kemudian ke depan menebas. Gunakan klik roda mouse untuk menerima. Dan skala keluar. Dan seperti yang Anda lihat ini adalah sumbu Y. Jadi saya hanya akan menekan Y. Dan kemudian hanya membawanya ke depan. Dan sekarang saya dapat menambahkan pengubah subdivisi. Tekan Tab. Mari kita semua klik loop tapi ini di sini. Dan tekan J untuk memindahkannya lebih jauh di C. Jadi itu memegang bentuknya lebih erat. Dan kemudian klik Alt yang satu ini. Saya akan menurunkan ini lebih jauh. Tekan G dan turunkan. Baik. Dan sekarang wajah ini di tengah. Mari kita pilih wajah dan dorong ke atas. Jadi saya mendapatkan tonjolan yang lebih lembut G dan C. Seperti yang Anda lihat efeknya. Tampilan bantal yang bagus, mari kita keluar dari isolasi. Baik. Ayo ke sini. Menerapkan subdivisi meningkatkan nilai. Hal yang sama di sini oleh subdivisi. Oke, jadi sofa kami mengambil bentuk. Jadi kita perlu menerapkan hal yang sama. Saya akan menekan Tab. Masuk ke mode edit dan Ctrl R. Jadi saya dapat menambahkan potongan loop ke klik kanan. Dan kemudian skala DX seperti ini. Dan kemudian saya akan melakukannya untuk bagian atas dan bawah. Dan sekarang yang ini. Saya akan Alt-klik dan turunkan lebih lanjut. Jadi itu menahan bentuknya sedikit lebih kencang. Dan sekarang, mari kita isolasi ini.
tekan tab Ctrl R. Menggunakan lapangan mal. Klik untuk menerima. Dan sekarang saya dapat menambahkan pengubah subdivisi. Meningkatkan level. Oke, mari kita kembali ke belakang keluar dari isolasi. Sekarang mari kita terapkan subdivisi untuk yang satu ini juga. Klik kanan skala dikali. Dan lagi Ctrl R, gunakan mouse wheel klik kanan. Tekan S ke skala dan kemudian tekan Z. Dan kemudian, saya hanya Alt-klik dan turunkan ini G dan Z. Jadi itu menahan bentuknya sedikit lebih kencang. Ctrl R dengan klik bidang mouse untuk menerima. Skala dan skala di Y. Sesuatu di sini. Dan sekarang mari kita tambahkan pengubah subdivisi. Di 2 tingkat. Dan mari kita ulangi hal yang sama yang kita lakukan di sini. Dan dorong saja ke atas, tekan G dan Z. Adalah untuk mendapatkan bentuk itu. Kita perlu menerapkan pengaturan serupa ke bantal. Dan ini semua contoh kita. Jadi saya akan menekan tab Ctrl R. Gunakan tidak ada skala, klik kanan, klik skala dikali. Baik. Ctrl R klik dan kemudian saya dapat dengan mudah memindahkannya ke atas. Ctrl R klik dan saya dapat dengan mudah memindahkannya ke bawah. Karena ini miring, kita perlu menambahkan satu di sini dan satu di belakang. Dan mari tambahkan pengubah subdivisi. Dan lihat tampilannya. Pengubah subdivisi meningkatkan level. Dan mari tambahkan pengubah subdivisi di sini juga. Jadi kita bisa melihat hasilnya. Saat saya memodifikasi yang pertama, tekan tab dan mari kita pilih wajah depan. Tekan G dan mari kita dorong keluar. Oke, dan saya ingin mengurangi ketebalan di sini. Saya harus berada dalam mode tepi saya, atau klik untuk memilih seluruh loop tepi, dan tekan GG untuk memindahkannya di sumbu lokal. Pilih loop tepi ini di sini. Klik, mari kita tambahkan secara manual Shift-Alt-Klik. Shift-Alt-Klik. Dan sekarang, jika saya menekan gigi, saya bisa menurunkan ini. Dan saya pikir ini terlihat terlalu berlebihan. Dorong ke belakang sedikit. Oke, dan mari kita tambahkan 2 potongan loop lagi di tengah. Klik dan saya akan menskalakannya. Skala di Z hanya untuk memberikan sedikit lebih banyak bentuk. Tapi kami memiliki lebih banyak bentuk bantal yang bagus untuk itu. Itu terlihat jauh lebih baik. Yang bisa kita lakukan hanyalah klik kanan dan klik Set Smooth. Pergi ke pemilihan wajah, klik pada wajah ini. Dorong ini keluar ini sedikit. Ya. Alt-klik dari tepi. Dan itu akan memilih seluruh wajah. Dan mari kita Ctrl-klik untuk membatalkan pilihan. Jadi yang bisa saya lakukan adalah masuk ke mode membagi bingkai. Semuanya dari bawah. Dan kami hanya memiliki bagian atas yang dipilih. Saya hanya bisa mendorongnya ke atas. Dan sekarang saya ingin mendorong wajah ini keluar juga.
Hanya sedikit. Pilih wajah ini dan dorong keluar. Oke, saya akan melakukan hal yang sama dari sisi ini. Pilih wajah ini dan dorong keluar sedikit. Hal berikutnya yang akan saya lakukan adalah menambahkan beberapa beveling. Jadi saya hanya akan memilih satu bagian. Dekatkan kamera dan masuk ke mode edit. A untuk memilih semua tapi dan kemudian tekan Ctrl B. Saya hanya bisa menambahkan sedikit bevel dan klik. Jadi, saya bisa menambahkan poin secara manual kelima. Ini hanya memberikan sedikit lebih banyak detail ke tepi. Baiklah, oke. Dan kemudian kita bisa klik kanan. Kami telah menyelesaikan pemodelan sofa. Tapi saya pikir ini terlihat terlalu ramai. Saya pikir saya harus mengubah ini sejauh ini dari 3 menjadi 2. Bantal di sini, jadi mari kita hapus bagian tengah ini. Dan biarkan saya mulai memindahkan ini dalam mode bingkai kawat. Saya akan memilih kata penyakit. Mari kita kembali ke tampilan yang solid. Mungkin katakanlah 32 cm. Oke, dan yang ini, dan biarkan aku mencerminkan posisinya. Ctrl M dan pilih kali. Jadi saya bisa mencerminkan ini di sumbu kali. Sekarang, jika saya memindahkan salah satunya, tekan G untuk bergerak di sumbu kali. Jadi, tidak ada celah. Oke, sekarang saya pikir ini terlihat jauh lebih baik. Dan juga saya pikir saya harus membawa. Atau saya akan memilih bagian depan. Dan dorong keluar sedikit. Sangat bagus. Saya akan menghapus yang ini. Saya akan mengambil yang ini, dan teman istri saya lebih banyak. Saya akan memilih semua ini. Dan mari kita dorong keluar di suatu tempat di sini. Baik. Ayo bawa ini dan sejajarkan dengan lebih baik. Dan ambil yang ini. Yang ini, kita bisa membuatnya lebih kecil. Geser D untuk menduplikasi dan menghapus yang ini. Bawa ini lebih dekat dan hanya mengurangi ukuran. Dan mungkin bawa ini ke depan dan putar ini di sepanjang Z-axis. Posisikan saja di sini. Dan kemudian turunkan sedikit saja. Dan turunkan sedikit saja. Mari kita dorong ini, sesuaikan di roda atas. Sesuatu seperti ini. Ini perlu bergerak sedikit. Geser di ke duplikat dan klik tombol tengah mouse. Dan sekarang mari kita tekan Ctrl M untuk mencerminkannya. Tekan XS10XS dan klik kiri untuk menerima. Jadi sekarang biarkan aku memindahkannya di tempatnya. Hanya sedikit penetrasi. Jadi sepertinya agak membungkuk. Satu hal terakhir yang ingin saya lakukan adalah mengurangi tinggi badan. Masuk ke mode edit dalam mode bingkai kawat. Saya akan memilih semua air bawah. Dan turunkan saja. Tekan J, tekan Z untuk menurunkannya. -4 cm, hal yang sama yang akan saya lakukan dengan yang ini. Pilih semua penyakit kata bawah. Dan turunkan saya di Z-4 cm. Baiklah, yang terakhir ini. Pilih tab untuk mengedit mode dan buka mode frame. Pilih semua kata bawah CS.
Lalu tekan G dan Z dan masukkan nilai minus 4 cm. Dan itu 4 cm seperti yang Anda lihat. Yuk lanjut di video selanjutnya. Kami akan mulai memodelkan meja kopi. Baiklah, kita akan mulai membuat model meja kopi. Saya akan memilih tata letak dan mengisolasinya. Saya akan mulai lagi dengan menggeser pesawat menjadi pesawat Mas. Oke, jadi nilai awal akan saya tambahkan untuk meja kopi. Lebarnya adalah 50 cm dan kedalamannya 80 cm. Jadi inilah yang saya miliki, yang akan saya kerjakan. Saya akan memindahkannya dengan kasar. Jadi saya akan memindahkannya dengan menekan G dan Z untuk akses Z. Dan saya cukup mengetikkan nilainya 45. Dan saya akan memilih tepi ini di sini dan E untuk diekstrusi. Dan saya akan tekan C agar turun lurus. Dan mari kita kembalikan ke titik 0. Jadi yang mana akan menjadi minus 45. Dan sekarang tepi ini, saya bisa mendorongnya ke dalam. Dan saya dapat sedikit mengukur tujuan ini. Tepi bawah ini, untuk yang satu ini. Supaya sedikit mengikuti bentuknya. Dan sekarang, saya bisa menambahkan kemiringan, sehingga mengontrol B. Mungkin klik supaya saya bisa memasukkan nilainya. 20. Dan dengan segmen di tengah di sini. Ini baik-baik saja, jadi aku akan menerimanya. Sekarang mari tambahkan ketebalan pada jaring ini. Sebelum saya menambahkan ketebalan, biarkan saya mengecilkan skalanya. Jadi kendalikan A dan klik pada skala. Sehingga seperti yang Anda lihat, nilai skalanya adalah 1. Saya akan menambahkan ketebalan 5 cm ke dalamnya. Oke, lalu klik panah ini, dan klik terapkan. Sekarang saya ingin menambahkan potongan lingkaran ke dalamnya. Jadi kendalikan R dan klik lalu dekatkan ini. Baiklah, saya akan menambahkan satu klik lagi. Lalu gerakkan mouse lebih dekat. Baiklah. Dan tingkatkan levelnya menjadi 2. Baiklah, seperti yang Anda lihat, bentuknya menjadi bagus. Jadi di sini ini adalah kandang aslinya. Jadi mari kita tambahkan satu loop tepi. Untuk kontrol R, bawa mouse dan klik. Dan sekarang saya bisa membawa mouse lebih dekat ke batas dan mari klik di suatu tempat di sini. Kendalikan R lalu saya akan klik dan drag mouse. Jadi saya ingin memegang bentuk ini erat-erat. Kontrol R dan klik dan seret. Hanya untuk mencocokkan di sisi lain. Dan sekarang untuk mendapatkan kebulatan ini. Mungkin saya akan memasukkan pilihan ini juga. Dan shift klik untuk menambahkan ini juga. Hal yang sama di sini, shift klik. Shift klik dan kemudian satu bagian kecil terakhir di sini. Klik geser. Oke, dan sekarang untuk mendapatkan bentuk bulat. Saya hanya bisa menskalakannya ke dalam. Jadi saya mendapatkan bentuk bulat di sini. Oke, saya bisa menggunakan ini dan memiringkannya. Sesuatu seperti ini. Dan menurut saya nilai 6 ini sudah cukup baik.
Jadi saya menerapkan hal yang sama di sini. Miringkan dan masukkan nilai 6. Ops, ada yang salah. Mungkin tidak memilih semua tepinya. Dan sekarang tekan Ctrl B. Ya, dan tepat di bawah nilai 6. Oke. Benar, aku perlu membicarakan hal ini. Seperti yang Anda lihat, itu menembus lantai. Masuk ke mode bingkai Y. Dan saya akan beralih ke mode pusaran. Lalu pilih semuanya. Dan tekan G dan Z agar saya bisa memindahkannya ke atas. Jadi ia tergeletak di lantai. Dilakukan dengan baik. Baiklah, dan sekarang saya bisa mengerjakan bagian bawah. Dukungan yang memegang bagian atas ini. Jadi saya akan menambahkan pesawat baru lagi ke tempat kejadian. Saya akan pergi ke tampilan atas dan memindahkannya ke tempatnya. Di suatu tempat di sini menyelaraskannya ke tengah. Jadi sekarang kalau saya ke tampilan depan dan pencet saja ke atas. Di suatu tempat di sini. Dan mari masuk ke mode edit. Dalam mode pusaran. Dan mulai saja dari sini all. Dalam mode bingkai kawat. Oke, saya akan masuk ke mode pemilihan tepi saya. Pilih tepi ini dan saya akan mulai mengusirnya. Cara mudah untuk mengusirnya adalah, saya akan pergi ke tampilan depan saya. Dan saat saya menggerakkan kursor mouse saya, itu akan mengusir ke lokasi penunjuk tikus. Jadi jika saya membawa penunjuk mouse ke sini, klik kanan, klik kanan, klik kanan, dan klik kanan. Mari kita lihat dalam tampilan perspektif. Seperti yang Anda lihat, semua tepi ini diekstrusi. Jadi ini cara lain untuk mengusir. Hanya untuk mendapatkan efek bulat. Dan mari tambahkan bevel. Pilih kontrol tepi ini B. Dan mungkin aku bisa membawanya sepenuhnya. Karena mereka duduk di atas satu sama lain. Dan tekan M. Dan bergabung dengan jarak. Oke, jadi sekarang, jika Anda mengklik dan memindahkan kata penyakit. Baik. Saya hanya bisa mencoba membawa bentuknya. Jadi sedikit lebih bulat bawah ini lebih dekat. Pilih dalam mode bingkai Y. Hanya membentuk ini sebelum saya menerapkan subdivisi modifikasi. Oke, mari kita terapkan pengubah subdivisi. Tapi sebelum aku melakukannya, mari kita kumpulkan kontrol skala. Pilih skala. Dan sekarang saya ingin memberikan ketebalan untuk itu. Istri dihapus, mari kita beri ketebalan untuk itu. Ke lantai. Jadi saya tahu arahnya akan menjadi sisi lain. Atau ketebalannya naik, dan ini baik-baik saja. Mari kita tambahkan pemadatan. Mengubah arah ketebalan. Dan mari kita buat ketebalan -3. Dan saya ingin menskalakan ini ke dalam. Skala ini ke dalam sedikit. Lagi. Skala ini ke dalam sedikit lebih. Sekarang mari kita terapkan ketebalan ini. Klik terapkan, saya dapat menambahkan pengubah subdivisi.
Sekarang mari tambahkan potongan loop untuk menahan bentuk dengan benar. Tekan Tab jadi tekan Ctrl R. Dan cukup klik sekali bawa keluar lebih dekat ke tepi. Dan kemudian Ctrl R. Klik dan seret kapan saja jika Anda ingin. Menyesuaikan kembali posisinya. Sehingga Anda dapat mengklik Alt untuk memilih seluruh loop. Gigi dan Anda dapat memposisikannya sesuka Anda. Jadi saya akan Alt-klik dan tekan gigi. Dan membawanya lebih dekat ke tepi luar. Dan saya senang dengan hasilnya. Saya akan meningkatkan level lebih lanjut. Dan mari kita sesuaikan ketinggiannya. Jadi mari kita pindahkan ini ke bawah, tekan G dan C. Dan mari kita angkat ini sedikit. Saya pikir saya bisa memutar ini dan memindahkannya ke tempatnya. Saya bisa menyesuaikan posisinya, jadi menyentuh lantai agak seperti ini. Baik. Klik kanan pilih Set Smooth. Baik. Jadi pemodelan meja kopi selesai. Oke, sekarang biarkan keluar dari isolasi. Tekan garis miring ke depan, dan di pelajaran berikutnya saya akan. Jika Anda belum selesai, saya akan segera menunjukkan cara mudah menyesuaikan ukuran sofa bentuk L ini. Dan kemudian kita akan mulai memodelkan puff. Baiklah, mari kita cepat menyesuaikan sofa. Saya akan memilih bantal belakang. Shift-klik untuk menambah pilihan. Lalu geser klik. Jadi sekarang 3 objek ini dipilih. Saya akan menekan Tab, saya akan masuk ke mode wireframe saya. Dan pilih saja semua penyakit kata luar. Dan saya akan memindahkannya, tekan G dan memindahkannya di sumbu kali. Saya pikir ini sudah cukup. Saya akan memasukkan nilai 11 cm adalah seluruh ketebalan. Oke, jadi sekarang saya akan segera menyesuaikan yang tersisa. Saya akan mengklik Shift-klik, keduanya dipilih. Yang perlu saya lakukan adalah memindahkannya dalam jarak yang sama ke di sumbu kali, tekan G dan tombol tengah mouse klik. Jadi itu bergerak di sumbu kali dan klik. Dan masukkan saja nilai 11 cm. Dan sekarang pilih ini. Penyakit kata luar sudah dipilih. Dan saya hanya akan memindahkannya di tempatnya. Dan hal yang sama akan saya lakukan dengan yang satu. Saya hanya akan memindahkannya sedikit dan mendorong ini kembali. Dan saya pikir ini terlihat baik-baik saja. Ini akan berhasil. Saya akan segera melanjutkan dan menyesuaikan kaki. Di tampilan atas saya. Pindahkan itu. Sesuatu seperti ini. Dan pilih yang ini dan pindahkan. Jadi sekarang. Sofa disesuaikan, dan sekarang di pelajaran berikutnya. Kita akan mulai memodelkan puff. Oke, sekarang kita akan mulai memodelkan puff. Saya akan memilih tata letak dan mengisolasi. Dan sekarang saya akan mulai dengan pergeseran bentuk dasar A. Dan saya akan mulai dengan lingkaran. Saya akan pergi ke tekan roda atas saya G untuk memindahkannya, dan sejajarkan secara kasar dan turunkan. Dan sekarang saya akan menekan Tab untuk masuk ke mode edit. Jadi saya perlu membuat wajah. Semua penyakit kata ini dipilih. Jadi saya akan menekan S di keyboard saya, sehingga akan membuat wajah. Dan sekarang saya bisa mengekstrusi wajah. Saya akan menekan untuk mengekstrusi. Dan saya akan mengeluarkannya di sini. Sekitar 32. Saya akan kembali ke mode edit. Dan saya akan menambahkan 2 celah. Ctrl R menggunakan roda mouse.
lalu klik untuk menerima. Dan kemudian klik kanan untuk membiarkannya apa adanya. Dan sekarang saya akan menekan tombol S untuk menskalakannya keluar. Sesuatu seperti ini dan kemudian saya akan menskalakannya Tekan di Z. F Lalu tekan Z agar bertambah. Dengan cara ini saya akan meningkatkan ketebalan. Dan sekarang wajah atas dan wajah bawah ini. Saya ingin membawanya masuk. Jadi cara mudah dilakukan adalah beralih ke mode pemilihan wajah. Klik wajah, lalu geser. Klik untuk menambahkan pilihan. Saya akan menskalakannya. Tekan S untuk menskalakan dan tekan Shift Z. Jadi hanya penskalaan dikali dan Y dan tidak disumbu Z. Jadi ini berapa banyak saya akan menguranginya. Saya akan datang ke sini dan menambahkan pengubah subdivisi. Dan mari kita tingkatkan levelnya. Oke, saya suka bentuk dasarnya. Tetapi ketika Anda memperhatikan bagaimana ia mendapatkan efek lipatan Jadi ini, mari kita kembali ke mode edit. Dan kita perlu memasukkan wajah ini, agar kita bisa mengurangi ini, lipatan yang kita dapatkan. Jadi sementara dua wajah ini sudah dipilih. Seperti yang Anda lihat dalam mode bingkai via. Jadi saya akan menekan saya untuk memasukkan dan klik untuk menerimanya. Oke, jadi mari kita kembali ke mode objek. Klik Alt untuk memilih seluruh loop tepi. Dan kemudian saya akan bergeser Alt klik untuk memilih seluruh loop tepi. Dan saya hanya bisa menskalakan ini sedikit. Hanya untuk menyesuaikan diri dengan bentuknya. Pilih tepi ini Alt klik. Shift Alt klik dan saya akan menekan Ctrl B ke Bale. Jadi saya dapat menambahkan lebih banyak detail di sini untuk mengontrol B dan mengurangi segmen dengan menggunakan bidang mulut. Mendapatkan lebih banyak kontrol ke bentuk ini di sini. Hanya membuatnya terpusat. Kembali ke mode pemilihan wajah dan semua klik di tepi. Itu akan memilih seluruh cincin wajah. Dan kemudian saya dapat menskalakannya di Z. Baiklah, sekarang ini jauh lebih baik. Saya akan pergi ke mode pemilihan dan Alt klik untuk memilih seluruh cincin tepi ini. Dan kemudian tekan T untuk memisahkan seleksi. Dan klik pilihan. Jadi sekarang, jika saya keluar dari mode objek dan memilih ini. Sekarang ini adalah objek yang terpisah, tetapi ini adalah jaring. Apa yang akan saya lakukan adalah mengubah ini menjadi kurva. Jadi sekarang kamu bisa melihat simbolnya diubah. Ini menunjukkan ini adalah kurva. Ini bukan lagi jaring. Dan sekarang, saya bisa sampai pada penetapan tujuan. Klik di atasnya, dan saya dapat membuat ketebalan dari ini. Jadi perluas geometri. Turun dan di bawah bagian bevel. Saya bisa meningkatkan kedalaman. Ini akan menentukan ketebalan kurva ini. Jadi, mungkin poin 5 jadi poin 5 adalah ketebalannya. Kurangi menjadi titik 4 lalu pindahkan sedikit ke bawah. Tekan G dan C. Jadi saya bisa memindahkannya sedikit ke bawah. Yang keluar dari jaring sedikit saja. Seperti yang kamu lihat. Dan yang ini, saya bisa memilih klik kanan dan bayangan halus. Baiklah, jadi sekarang ikuti formula yang sama. Saya akan memilih tepi vertikal. Dan menerapkan ketebalan yang sama untuk itu. Masuk ke mode edit dan dari tampilan atas. Dan saya akan klik Alt untuk memilih seluruh loop tepi. Dan kemudian, setelah setiap 6 tepi saya akan memilih satu-satu lagi. Lalu geser Alt, klik yang ini dan kemudian saya akan mengulangi proses 1-2. 5-6 lalu Alt klik yang ini, lalu 1. 5-6 ayo klik yang ini. Shift Alt klik tambahkan ke pilihan dan kemudian 1-2. 5-6 lalu geser semua klik yang ini. Jadi yang ini sedikit lebih dekat, tapi kita tidak akan melihatnya di kamera. Jadi dari sini semuanya sama. Jadi saat ini dipilih. Saya akan menekan P dan kemudian memisahkan seleksi. Jadi tekan ketuk untuk keluar dari mode edit.
Dan sekarang saya akan memilih ini. Jadi saya akan menekan tab untuk masuk ke mode edit. Dan saya ingin menghapus bagian yang menembus di. Jadi di tampilan atas saya pilih shift ini, klik, dan seret. Saya dapat dengan mudah memilih ini. Dan kemudian cukup tekan hapus di keyboard, dan pilih tab P. Out, dan itu dihapus. Dan sekarang saya dapat mengklik kanan mengonversi ini menjadi kurva. Jadi diubah menjadi kurva. Masuk ke properti, dan di bawah geometri. Di bawah bevel, kita bisa memberikan ketebalan yang sama seperti yang untuk kita yang lakukan, yaitu 0.4. Oke, sekarang kita perlu menyesuaikannya. Cara menyesuaikannya kita cukup menskalakannya ke dalam. Skala ke dalam sedikit mungkin hanya sebanyak ini. Baik-baik saja, dan sekarang untuk bagian atas yang keluar. Yang perlu kita lakukan hanyalah dari depan. Lihat dalam mode bingkai kawat. Saya dapat mengklik dan jadi saya bisa memilih pusaran atas dan mendorongnya masuk. Tekan J lalu bawa masuk sedikit. Sesuatu seperti ini. Dan sekarang POV kami sudah siap. Sebelum saya melanjutkan, apa yang akan saya lakukan adalah menggabungkan semuanya menjadi satu objek. Saat ini adalah bagian yang terpisah. Dan ini adalah bagian Apa yang akan terpisah? saya lakukan adalah dapat mengatakan ini. Saya akan memilih semuanya, sehingga semuanya dipilih. Jadi saya akan menekan Ctrl. Dan kemudian geometri visual yang cocok. Jadi itu akan mengubah semuanya kembali ke geometri. Dan sekarang, saya bisa menekan Ctrl J. Jadi semuanya sekarang menjadi objek tunggal. Jadi saya bisa klik kanan dan pilih Set. Pemodelan bukti halus selesai. Biarkan keluar dari isolasi dan posisikan dengan benar. Oke, jadi sekarang dan juga saya akan mengganti nama panggilan ini POV ini. Dan saya akan pergi ke tampilan Dan atas mulai saya memposisikannya dengan benar. Tekan J. Saya hanya akan menempatkannya di sini. Oke, dan kemudian kita bisa menyesuaikan posisi karpet. Sekali kita model karpet jadi di pelajaran selanjutnya. Kami akan mulai memodelkan karpet. Baiklah, sekarang kita akan membuat karpet. Jadi saya akan menekan Shift. Mesh, dan saya akan menambahkan pesawat. Saya akan pergi ke tampilan atas saya. Pindahkan pesawat. Untuk mencocokkan tata letaknya, tekan ketuk untuk masuk ke mode edit. Dan aku akan beralih ke pusaran. Pilih semua vortisitas dan tekan J untuk bergerak. Dan saya hanya akan menyelaraskannya. Dan kemudian, saya akan menyelaraskan di sisi ini juga. Dan untuk depan, saya akan memindahkannya dan keluar dengan cara yang saya bisa menutupi POV OK. Saya akan menambahkan ketebalan ke karpet. Jadi saya akan masuk ke mode edit dan beralih ke pemilihan wajah. Dan pilih wajah, dan saya akan menekan untuk mengekstrusi. Dan saya akan memasukkan nilai 1 cm adalah ketebalan yang saya berikan, sedangkan wajah dipilih. Saya akan menekan Ctrl B untuk menambahkan iblis. Saya akan menggerakkan mouse dan menggunakan roda mouse. Dan klik untuk menerimanya, dan saya hanya memperbesar sedikit. Dan sesuaikan ketebalannya. Saya akan memasuki lembah titik 5. Mungkin poin 7 saya akan meningkatkan segmen. Saya akan meningkat pada 2,8. Jadi saya memiliki karpet yang terlihat sangat halus di sini. Dan sekarang, karena ketebalan karpet ini adalah 1 cm, saya ingin meningkatkan semua perabotan ini hingga 1 cm ke atas. Jadi yang bisa saya lakukan adalah memilih POV Shift ini. Klik meja copy, lalu tekan G lalu tekan Z. Dan saya bisa menekan 1 cm. Baiklah, jadi sisanya adalah sofa. Saya akan memilih semua bagian sofa, pergi ke tampilan atas. Saya akan mengklik dan menyeret untuk memilih semuanya.
geser klik, dan seret. Saya pikir tata letaknya juga dipilih. Jadi biarkan aku membatalkannya. Tarik tombol kontrol lalu klik dan seret. Dan biarkan aku bergerak dan memeriksa. Yaitu hanya sofa. Jadi sekarang, saya akan menekan G dan kemudian menekan tombol Z. Jadi saya pindah di akses Z dan tekan nilai 1. Masuk jadi saat sofa dipilih. Izinkan saya dengan cepat memindahkan ini ke koleksinya sendiri. Tekan pindah ke koleksi baru. Dan kemudian, saya akan menamai sofa ini dan tekan Enter. Klik OK. Dalam koleksinya sendiri. Jadi saya dapat dengan mudah menyembunyikan dan melepaskan diri, dan saya dapat dengan mudah memilih. Kanan. Pilih objek. Itu akan memilih semua yang ada di dalam koleksi itu. Baiklah, jadi kita selesai dengan karpet. Dan di pelajaran selanjutnya, kita akan mulai memodelkan lampu lantai. Baiklah, jadi sekarang saya akan mulai memodelkan lampu lantai. Saya akan mengklik untuk memilih tata letak dan saya akan mengisolasinya. Jadi sekarang, saya bisa bekerja dengan mudah. Saya akan menekan Shift. Dan saya akan mulai dengan lingkaran sederhana. Biarkan aku mengurangi dimensinya. Jadi diameternya 50 cm. Dan biarkan saya menaikkannya ke ketinggian keseluruhan maksimum. Jadi saya akan menekan G untuk memindahkannya dan saya akan menekan C. Tinggi keseluruhan adalah 155 cm. Oke. Saya akan beralih ke mode pemilihan tepi. Pilih semua tepinya dan sekarang saya akan mengekstrusi. Tekan untuk mengekstrusi. Saya menekan sumbu Z untuk ini bergerak lurus ke bawah. Dan tinggi naungannya negatif 27 cm. Baiklah. Jadi saya akan pergi ke tampilan atas dan saya akan beralih ke bingkai kawat. Jadi saya bisa melihat dan biarkan saya membawa ini ke posisi. Saya akan menekan G untuk bergerak dan saya akan membawanya ke sini dengan kasar. Saya akan mencoba untuk menyelaraskannya di tengah. Baik. Kembali ke tampilan yang solid. Dan mari kita beri penyakit untuk itu. Jadi saya akan pergi ke pengubah. Tambahkan pengubah dan saya akan menambahkan pemadatan. Tapi sebelum saya melakukannya, mari kita periksa skala objeknya. Skala perlu diterapkan. Jadi Ctrl E dan klik pada skala. Sekarang nilai skalanya adalah 1. Jadi saya akan mengklik Add Modifier dan klik Solidify. Oke, jadi ini akan keluar. Tapi saya akan meningkatkan ketebalan di sisi dalam. Jadi ketebalannya akan menjadi sesuatu titik 5. Baiklah, mungkin kurang dari poin 5. Titik 25 itu akan menjadi poin negatif 25. Ya. Oke, jadi sekarang saya akan melanjutkan pemodelan bagian lain dari itu. Pilih ini dan gandakan. Tekan Shift D untuk menduplikasi. Dan saya akan menekan C dan menurunkannya sedikit. Dan saya dapat menghapus pengubah pemadat. Saya tidak membutuhkannya. Aku akan mengurangi jari-jarinya. Dan saya hanya akan menguranginya. Dan mungkin lebih jauh. Dan masuk ke mode edit. Aku akan pergi ke roda depan, dan saya akan beralih ke mode pusaran. Jadi dalam tampilan wireframe saya akan memilih semua kata penyakit. Dan naikkan saja tekan G dan Z agar saya bisa memindahkannya ke atas. Dan penyakit kata bawah. Aku akan menurunkannya. Tekan G dan pindahkan saja ke suatu tempat di sini. Mari kita lihat. Mungkin saya bisa mengurangi ketebalannya lebih lanjut. Jadi saya akan menekan S dan menurunkannya. Seperti yang Anda lihat itu, secara seragam menskalakannya. Jadi saya tidak ingin menskalakannya di Z. Tekan tombol S untuk menskalakan dan tekan Shift Z. Jadi itu akan mengabaikan Z dan itu hanya akan menskalakan kali dan Y. Jadi saya akan menskalakannya sedikit keluar. Dan sebanyak baik-baik saja.
Tekan Shift D untuk menduplikasi dan klik kanan. Jadi tetap di lokasi aslinya. Dan saya hanya akan menskalakannya keluar. Tekan S untuk skala, dan geser C sehingga saya hanya menskalakan kali dan Y. Dan saya akan menskalakannya di sini. Dan sekarang, saya bisa masuk ke tampilan depan mode edit. Di frame view dan saya dapat memilih dinding atas untuk melihatnya. Dan turunkan saja di set di suatu tempat di sini. Dan sekarang Anda dapat melihat jadi saya membuat basis ini. Tapi base ini harus memiliki top face. Jadi, kita bisa klik edit. Kita dapat menekan tab untuk masuk ke mode edit dan alt klik. Jadi itu akan memilih semua penyakit kata teratas. Dan tekan F untuk membuat wajah. Dan saya bisa melakukan hal yang sama untuk bagian bawah. Jadi saya akan klik alt. Jadi itu akan memilih semua air bawah. Dan saya akan menekan F dan itu akan membuat wajah seperti yang kamu lihat. Jadi sekarang kita selesai membuat dasar lampu ini. Tekan ketuk untuk masuk ke mode edit. Dan saya akan beralih ke pemilihan tapi. Saya akan alt klik dan kemudian geser alt klik. Jadi itu akan memilih tepi bawah dan tepi atas. Dan saya bisa menekan Ctrl B ke bel. Sekarang beveling tidak bekerja seperti yang saya inginkan karena skalanya perlu diterapkan. Jadi saya klik kanan dan tekan Shift batalkan. Tekan tab untuk masuk ke mode objek. Dan Anda dapat melihat skalanya jadi tidak kita aktif. Perlu menerapkan jadi skala. Ctrl A dan kemudian klik pada skala. Dan sekarang, jika saya kembali dan mencoba bevel tekan Ctrl B. Dan sekarang Anda dapat melihat saya mendapatkan hasilnya. Cara bevel harus bekerja jadi di suatu tempat di sini. Sebanyak ini sudah cukup. Dan saya akan menerapkan pengubah subdivisi untuk ini. Saya akan memilih wajah atas dan kemudian saya akan menggeser klik. Mari sembunyikan tata letaknya untuk saat ini. Oke, sekarang geser klik untuk menambah pilihan. Dan saya akan menekan saya untuk memasukkan. Dan saya akan menekan saya sekali lagi. Jadi itu menahan bentuknya dengan benar. Dan sekarang, jika saya datang dan menerapkan pengubah subdivisi. Dan tingkatkan saja levelnya. Dan hanya saya akan menerapkan mode nuansa untuk itu. Baik. Dan Ctrl R dan kemudian gunakan roda mouse untuk meningkatkan. Dan klik untuk menerima. Klik kanan untuk meninggalkannya di tengah. Dan saya dapat menekan skala S untuk menskalakan dan menekan Z. Jadi saya bisa menskalakannya di Z. Dan kemudian saya bisa mendekatkannya. Jadi untuk memegang bentuknya dengan erat. Dan sekarang Anda dapat melihat efek subdivisi banyak. Jauh lebih bagus. Dan sekarang mari kita kembalikan tata letaknya. Saya akan menghapus tata letaknya. Mari kita lihat. Oke, jadi sekarang saya perlu menambahkan sedikit detail ke dalamnya. Jadi saya akan memilih bagian bawah ini dan menduplikasinya. Geser D dan saya akan menekan C sehingga saya bisa memindahkannya ke atas. Saya dapat menskalakannya ke dalam tekan S untuk menskalakan. Oke, seperti yang kamu lihat. Poros objek ini jauh di atas sini. Jadi mari kita bawa poros ke tengah objek ini. Klik kanan atur asal. Asal geometri, dan sekarang, jika saya mencoba menskalakan S ke skala, geser C jadi saya hanya menskalakan kali dan Y. Di suatu tempat di sini jadi yang ini lagi. Saya akan membawa periode. Arahkan ke tengah objek ini. Klik kanan setel asal. Geometri asal. Dan sekarang saya akan memilih ini sekali lagi dan menggandakannya bergeser D untuk menduplikasi dia agar saya bisa memindahkannya ke atas. Saya akan memindahkannya lebih jauh. Tekan Y dan Z di suatu tempat di sini. Dan mari kita pergi lebih dekat. Skala ke dalam lebih jauh. S ke skala pergeseran C. Saya bisa membawanya ke sini. Dan kemudian saya akan menambahkan beberapa detail lagi ke dalamnya. Tekan ketuk untuk masuk ke mode edit. Ctrl R. Gunakan roda mouse dan klik untuk menerima. Dan klik kanan. Jadi,
Aku akan beralih ke mode pemilihan wajah. Saya ingin memilih seluruh tampilan wajah. Jadi tekan C. Klik pada bingkai Y. Dan kemudian mungkin saya bisa beralih ke tampilan depan. Dan sekarang mari kita lihat. Saya ingin mengeluarkan ini. Hanya untuk membuat detail ekstra. Jadi saya akan menekan untuk mengekstrusi. Dan kemudian tinggalkan saja wajah di lokasi aslinya. Jadi klik kanan saja. Jadi wajah yang baru dibuat duduk di sini. Tekan Alt+S dan gerakan mouse sedikit saja. Dan kemudian tekan untuk mengekstrusi sekali lagi. Lalu klik kanan untuk meninggalkan wajah di lokasi asli ini. Dan kemudian mengeluarkannya dengan menekan Alt+S. Dan kemudian pindahkan mouse keluar. Oke, mari kita batalkan semuanya, dan mari kita lihat. Mari kita matikan efek mode noise. Saya dapat menambahkan satu cincin loop tepi lagi di sini. Ctrl tekan R. Klik lalu dekatkan mulut ke tepi luar. Saya bisa melakukan hal yang sama di sini. Ctrl R klik dan bawa mulutnya ke sini. Dan kemudian, saya dapat menambahkan dua potongan loop lagi di sini. Klik untuk menerima dan skala, dan tekan C. Jadi saya bisa memegang bentuknya lebih erat. Yaitu, terlihat jauh lebih baik. Saya akan memiliki dua bahan berbeda untuk batang ini. Jadi saya harus memisahkan keduanya. Masuk ke mode bingkai via. Ctrl tekan R. Saya hanya bisa membawa 8 pilihan ke sini. Pergi ke pemilihan wajah dan kemudian pilih semuanya. Jadi bagian atas dipilih. Masuk ke tampilan yang solid dan pisahkan saja pilihannya. Tekan P untuk memisahkan seleksi. Lalu klik pilihan. Jadi sekarang keduanya adalah objek yang terpisah. Dan yang ini, saya bisa sedikit mengurangi ketebalannya. Jadi saya akan menskalakannya, untuk menskalakan, dan menggeser C. Jadi saya hanya menskalakan kali dan Y sedikit saja. Sehingga ada perbedaan antara ketebalan yang paling bawah ini, dan yang paling atas. Oke, jadi yang ini, saya bisa menaikkannya lebih jauh untuk masuk ke mode edit tampilan wireframe. Dan saya akan memilih air teratas dan memindahkannya ke atas. Tekan G dan C gerakan sedikit ke atas. Baik. Baiklah, jadi sekarang yang ini, saya perlu menerapkan mode tekan tab untuk masuk ke mode edit. Ctrl tekan R. Tingkatkan roda mouse untuk menambahkan dua potongan loop lagi. Dan kemudian saya bisa klik kanan. Dan kemudian hanya menskalakannya ke atas. Tekan S dan tekan Z. Jadi saya bisa membawanya untuk menahan bentuknya dengan erat. Jadi sekarang, jika saya menerapkan massa halus, tapi sebelum saya melakukannya biarkan saya menerapkan pengubah solidify. Tambahkan subdivisi pengubah. Klik left dan kemudian saya klik kanan Satisfy. Oke, ini terlihat bagus. Jadi pemodelan lampu lantai selesai. Dan di pelajaran selanjutnya, kita akan mulai memodelkan kotak karya seni. Baiklah, adegannya datang bersama. Jadi mari kita buat kotak karya seni. Saya akan memilih sofa, klik kanan. Pilih objek. Dan kemudian geser klik pada dinding panel ini. Shift klik. Dan saya hanya akan mengisolasi adegan ke depan garis miring. Dan sekarang saya hanya akan membuat pergeseran kubus. Meski saya akan membunuhnya. Dan memindahkannya ke tempatnya. Saya akan pergi ke tampilan atas dan memindahkannya di tempatnya. Tekan G untuk bergerak dan membawanya ke suatu tempat di sini. Mari kita kurangi ketebalannya. Tekan S untuk skala dan tekan Y. Saya bisa mengurangi ketebalannya seperti ini. Dan pindahkan saja ya. Dan biarkan menyesuaikan ketinggiannya. Anda pergi ke tampilan depan. Tekan G untuk bergerak dan Z untuk memindahkannya ke suatu tempat di sini. Dan saya akan menskalakannya di laut. Dan sekarang saya hanya akan menskalakan ini secara keseluruhan. Jadi saya butuh karya seni yang lebih besar. Posisikan saja di tengah panel ini.
sebelah sini. Oke, mari kita lihat di tampilan atas. Sesuaikan kata penyakit. Masuk ke mode edit, pilih semua kata penyakit, dan keluarkan ini dan jepret ke dinding. Dan mungkin, saya bisa mengurangi ketebalannya sedikit saja. Dan kemudian, saya hanya bisa mengurangi ketebalannya sedikit. Sekarang cara saya mengerjakan karya seni ini adalah, sisi akan memiliki hasil akhir yang berbeda, dan wajah depan akan memiliki karya seni. Jadi aku akan memisahkan wajah ini, jadi akan lebih mudah untuk menerapkan hasil akhir nanti. Baiklah, jadi saat wajah ini dipilih, saya akan menekan P dan kemudian klik seleksi. Jadi sekarang, jika saya mengklik face ini dan memindahkannya, jadi keduanya adalah objek yang terpisah. Oke. Saya hanya bisa mengganti nama ini. Tekan tombol period pada keyboard. Jadi saya bisa beralih ke itu. Dan itu menciptakan objek baru. Karena koleksi sofa dipilih. Jadi jika saya membuat objek baru, itu akan ditambahkan dalam koleksi itu. Jadi izinkan saya mengeluarkan ini dari koleksi sofa. Jadi saya percaya keduanya adalah bagian dari karya seni. Jadi saya akan mengontrol untuk memilih keduanya dan cukup seret keluar. Tekan tombol period dan yaitu di sini di atas. Oke, jadi sekarang izinkan saya mengganti nama ini dengan cepat. Saya menyebut karya seni ini kotak 1 dan ini akan menjadi karya seni 1. Sangat sederhana. Oke. Jadi sekarang saya akan memilih keduanya, dan saya akan menduplikasinya. Buka tampilan depan. Geser di ke duplikat. Dan saya hanya akan membawanya ke samping. Dan letakkan secara kasar di tengah. Oke, dan kemudian saya dapat dengan cepat mengganti namanya juga. Jadi ini akan menjadi karya seni 2. Dan kotaknya akan menjadi kotak karya seni 2. Baik. Jadi karya seni dibuat di tengah ruangan. Dan di pelajaran selanjutnya kita akan mulai memodelkan tirai. Baiklah, jadi sekarang kita akan mulai memodelkan tirai. Oke, jadi sekarang seperti yang kamu lihat. Jadi saya akan menggunakan ini untuk memodelkan gorden. Klik dua dinding ini, dan saya akan mengisolasi tempat kejadian. Pergi ke tampilan atas saya, dan saya hanya akan memperbesar untuk berada di posisi yang lebih baik. Geser A, saya akan pergi ke kurva dan kemudian klik titik. Jadi intinya sudah tercipta, tapi sebelum aku melakukan apapun, cara saya bekerja adalah saya beralih ke 3, bukan 2. Tip poli, jadi klik poli. Dan sekarang saya dapat meminimalkan ini. Poin dipilih dan kami dalam mode edit. Jadi saya bisa menekan J untuk memindahkan titik. Jadi izinkan saya memposisikan intinya di suatu tempat di sini. Saya harap Anda bisa melihatnya. Oke, dan sekarang yang akan saya lakukan adalah menekan untuk mengekstrusi. E untuk mengekstrusi. E untuk mengekstrusi. Saya akan melanjutkan pemodelan untuk mengekstrusi. E untuk mengekstrusi. E untuk mengekstrusi untuk terakhir kalinya. Mari kita lihat dalam perspektif. Saya akan mengubah ini menjadi jaring. Jadi klik kanan konversi ke mesh. Dan sekarang simbol telah berubah menjadi segitiga. Dan saya akan beralih ke pemilihan tapi. Dan tekan untuk mengekstrusi dan saya akan menekan Z. Jadi bergerak lurus ke atas di sumbu Z. Dan mari kita tingkatkan ini sepenuhnya. Hanya untuk memindahkannya dan menempatkan di suatu tempat di sini. Baik-baik saja dan kemudian dari bawah.
Jadi ada sedikit celah dari lantai. Baiklah, jadi aku akan klik Alt untuk memilih semua tepi di bagian bawah. Dan kemudian naikkan saja dengan G dan Z. Untuk memindahkannya lurus ke atas. Pertama. Dan kemudian kita dapat menemukan lagu itu. Klik tambahkan pengubah lalu klik pengubah subdivisi untuk melihat hasilnya. Dan kemudian tingkatkan levelnya. Saya akan mengklik kanan dan mengklik bayangan halus. Sudah terlihat lebih baik, jadi saya akan menekan Tab. Tapi sebelum aku melakukannya, jadi cara mudah untuk melakukannya adalah klik untuk menambahkan pilihan ini. Dan dorong saja keluar di sumbu mana. Mari kita lihat, ini adalah sumbu kali. Saya hanya akan menekan G dan menekan 10. Jadi, saya bisa mendorongnya keluar dan melihat hasilnya. Oke, hasilnya semakin baik dan saya pikir saya menyukainya. Mungkin hanya sedikit lebih. Dan sekarang bagian atas ini tidak akan terlihat. Itu akan disembunyikan, tapi tetap saja. Jadi saya akan menekan Ctrl R. Lalu klik saja dan gerakkan mouse. Bawah itu. Baik-baik saja hal yang sama untuk bagian bawah. Ctrl R. Menggerakkan mouse. Oke, tekan Tab dan mari kita lihat hasilnya. Itu terlihat jauh lebih baik. Dan kita dapat menskalakannya lebih lanjut untuk membesar-besarkannya. Mari kita bawa titik pivot ke tengah. Dan kemudian, jika saya menekan skala dan kemudian tekan kali. Baiklah, mungkin hanya sedikit. Baik. Jadi saya perlu menambahkan sedikit gerakan ke dalamnya. Baik. Kami akan mengubah bentuk tirai ini untuk menambahkan beberapa variasi padanya. Saya akan memilih tirai dan kemudian menggeser. Dan saya akan menambahkan huruf. Jadi inilah selada dalam mode objek. Jadi biarkan aku memindahkan ini di tempat. Dan saya akan pergi ke tampilan depan. Oke, jadi saya akan bawah di tengah. Dan kemudian saya akan menskalakannya di laut. Saat aku melakukan ini. Dan kemudian tekan skala dan kemudian skala keluar. Sehingga saya bisa menutupi tirai sepenuhnya. Di dalamnya, dan mari kita datang ke sini. Sedangkan selada dipilih. Klik properti selada ini. Dan kita dapat meningkatkan resolusi. Resolusi UVNW, mari kita tingkatkan resolusinya. Baiklah, jadi ini akan digunakan untuk memodifikasi tirai. Jadi setelah ini, selesai saya bisa mengklik tirai. Datang ke sini untuk pengubah. Dan sekarang, saya akan mengklik stiker. Atau saya dapat memilih dari daftar. Saya hanya akan mengklik dan selesai. Sekarang yang perlu saya lakukan adalah mengklik isi. Tekan ketuk untuk masuk ke mode edit. Dan sekarang, saya bisa mulai memodifikasi huruf. Dan itu akan merusak tirai. Oke, jadi sekarang saya akan mulai merusaknya. Saya akan mulai merusaknya. Jadi saya hanya akan memilih semua poin ini. Dan saya akan mendorongnya keluar sedikit. Saya akan tinggi. Oke, jadi sekarang saya bisa melihat ini, lebih baik dorong saja keluar. Hal yang sama di sini, dorong saja keluar.
Jadi ada beberapa gerakan yang terjadi. Dan kemudian, saya bisa mendorong ini masuk. Mungkin saya bisa membuat ini sedikit lebih datar. Oke, dan kemudian saya akan memilih semua ini. Dan mungkin mendorong ini dikali. Mendorong poin-poin ini keluar. Mendorong poin-poin ini baik-baik saja. Aku akan keluar dari isolasi. Dan saya akan menyembunyikan tata letaknya. Jadi pilih kontrol tirai geometri visual untuk menyatu. Oke, dan kemudian banyak ini. Dan saya hanya akan menduplikasi ini di sisi lain. Hanya untuk berada di sisi yang lebih aman. Situs bergerak dalam garis lurus. Saya hanya bisa mencerminkan kontrol ini M dan ini adalah sumbu Y. Jadi saya tekan Y. Jadi cermin dan Y. Jadi saya bisa menyesuaikan posisi tirai ini. Oke, jadi untuk saat ini, saya akan membiarkannya seolah-olah. Dan biarkan aku melihat posisinya. Oke, jadi saya pikir oke. Saya pikir karya seni harus turun. Untuk menambah pilihan. Baiklah, dan pindahkan saja ke bawah. Tekan G dan dorong saja ke bawah. Sesuatu seperti ini. Bagian pemodelan selesai. Di pelajaran selanjutnya. Agar lebih terpusat ke ruangan. Baik-baik saja, bisakah kamu memperhatikan area tempat duduk pusat? Harus dipusatkan ke ruangan. Seperti yang kamu lihat. Ada lebih sedikit celah dan ada lebih banyak celah di sini. Jadi yang akan saya lakukan adalah menyembunyikan tata letaknya. Saya hanya menyembunyikan tata letaknya. Dan dalam tampilan wireframe saya hanya akan memilih semua ini. Dan tahan kontrol untuk membatalkan pilihan yang tidak saya butuhkan. Dan biarkan aku memeriksa saya. Ini yang saya pilih. Dan inilah yang ingin saya pindahkan. Jadi saya akan klik kanan untuk membatalkannya. Sekarang saya hanya bisa memindahkannya di sumbu kali. Saya akan menekan G untuk bergerak. Dan tekan kali untuk memindahkannya di sumbu kali. Dan saya hanya akan mencoba memusatkannya di suatu tempat di sini. Dan klik untuk menerima, dan mari kita periksa nilainya. Jadi biarkan saya membuatnya dibulatkan menjadi 25 cm. Oke, jadi kita akan mengingat nilai ini 25 cm. Jadi ini John. Sekarang mengikuti rumus yang sama. Mari kita lihat langit-langitnya. Jadi langit-langit membutuhkan perawatan serupa. Baiklah, jadi izinkan saya menggulir ke bawah, dan saya akan memilih langit-langitnya. Kami hanya memiliki dua objek. Jadi saya hanya akan mengontrol klik untuk memilih keduanya. Dan saya hanya akan mengisolasinya. Saya akan menekan nomor garis miring ke depan kembali. Dan saya akan pergi ke tampilan atas dalam mode bingkai via saya. Jadi kedua objek dipilih. Saya akan menekan tab untuk masuk ke mode edit. Dan saya bisa mengedit ini pada saat yang sama untuk kedua objek. Jadi saya hanya akan mengklik untuk memilih bagian tengah ini. Dan tekan G dan tekan kali untuk memindahkannya di sumbu kali. Dan saya hanya akan memasukkan nilai 25. 25 cm ya, ini benar, dan tekan tab. Dan sekarang aku bisa keluar dari isolasi. Tekan 4 nomor garis miring ke depan. Sekarang semuanya terlihat lebih baik terpusat, sehingga kami akan melanjutkan ke bagian baru. Dan kita akan mulai menerapkan bahan.